Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak dosen yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri, Intan Ermawati, Muhammad Hikam Hakiki, dan Dias Aulia Darmawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program yang kami buat yang berjudul Konversi Suku. Berikut beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang berisi penjelasan singkat kenapa kami memilih topik berikut. Nah, yang kedua yaitu tujuan. Tujuan berisi hasil yang telah kami capai saat kami membuat program ini. Nah, yang ketiga yaitu teori singkat. Teori singkat berisi tentang teori-teori yang kami gunakan dalam pembuatan program kami. Nah, yang keempat yaitu flowchart. Flowchart merupakan proses atau kerja yang menampilkan langkah-langkah dan berbentuk simbol-simbol grafis dan diagram. Yang kelima yaitu strip program. Strip program berisi bahasa pemrograman yang kami buat, yang bertujuan agar dapat memerintah suatu program yang akan kami jalankan. Yang keenam yaitu running program. Running program berisi hasil program yang telah kami buat. Oke, lanjut. Untuk latar belakang kenapa kami memilih program ini? Karena adanya perbedaan satuan suhu udara yang digunakan, maka diperlukan konversi suhu secara online. Tentunya sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang canggih dan dapat kita pergunakan untuk membuat konversi suhu secara online. Nah, dari 4 satuan skala yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan. Nah, untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui nilai temperatur jika dikonversikan ke temperatur lain. Tentu tidak hanya itu, program ini akan dapat memudahkan dalam mengukur nilai satuan skala tertentu. Untuk teori singkat, di sini ada 4 jenis temperatur yang kami gunakan, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Celsius. Apa sih itu Celsius? Celsius merupakan skala suhu yang dirancang sedemikian rupa sehingga titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didihnya pada 100 derajat pada tekanan atmosfer standar. Nah, untuk Fahrenheit sendiri, apa sih itu Fahrenheit? Fahrenheit diambil dari seorang ilmuwan Jerman bernama Gabriel Fahrenheit pada tahun 1686 hingga tahun 1739. Skala ini diajukan pada tahun 1724. Pada skala ini, titik beku air berada pada 32 derajat Fahrenheit. Ditulis 32 derajat Fahrenheit seperti slide berikut. Dan titik didih airnya berada pada 212 derajat Fahrenheit. Kelvin. Apa sih itu Kelvin? Kelvin adalah skala suhu termodinamika absolut, yang berarti bahwa satuan Kelvin menggunakan nol mutlak. Saat gerakan molekul berhenti dalam bidang termodinamika, titik beku air berada pada 273 derajat dan titik didih pada airnya berada pada 373 derajat. Reaumur. Reaumur adalah skala suhu dinamai Rene Antoine Verhaeghe de Reaumur yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1731. Titik beku air berada pada 0 derajat Reaumur dan titik didih airnya berada pada 80 derajat. Jadi, satu suhu derajat Reaumur sama dengan 1,25 derajat Celcius atau 274,25 Kelvin. Dan dilanjut oleh teman saya, yaitu Dias Aulia Darmawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah apa saja sih komen-komen ataupun perintah-perintah ataupun algoritma yang kita pakai dalam program kita. Yang pertama adalah void. Void ini sebagai fungsi pengembalian sehingga program di bawahnya tidak perlu diketik ulang. Dalam artian, ini untuk memeringkas program yang sama. Kemudian ada if dan else. Ini kami gunakan untuk membuat pilihan ya atau tidak. Kemudian ada for. For ini biasa kami gunakan untuk membuat perulangan sehingga program yang kita jalankan dapat berulang, tidak langsung selesai. Kemudian yang keempat adalah switch case. Switch case ini menjalankan satu pernyataan dari satu atau beberapa pilihan. Dan yang kelima itu adalah array.
Array itu berisi kumpulan data dari jenis yang sama. Selanjutnya adalah flowchart. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman C++ dan Visual Studio Code sebagai sarana untuk menstimulasinya. Di sebelah sana adalah flowchart yang kami gunakan. Seperti biasa, setiap flowchart diawali dengan start. Kemudian kita diperintah untuk memilih tipe konversinya. Apakah kita ingin mengonversi suhu secara langsung ataupun kita ingin mengonversi suhu secara satu persatu. Jika ingin mengkonversi secara langsung, maka isikan pilihan Y atau Yes, dan jika ingin mengonversi suhu secara satu persatu, isikan N atau No. Kemudian setelah mengisikan tipe konversinya, kita akan diperintah untuk menginputkan nilai atau value derajat yang ingin kita konversikan. Setelah kita menginputnya, maka program akan memprosesnya, kemudian hasilnya akan ditampilkan. Dan jika ingin mengkonversi lagi, isikan Y untuk kembali ke awal dan N atau No untuk mengakhiri dari program tersebut. Langsung dimulaikan saja programnya dengan menekan let's try. Bisa dilihat di sini bahwa ini adalah display pertama dari program yang kita buat yang menampilkan 4 jenis temperatur, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Terdapat perintah apakah kamu ingin mengkonvert satu temperatur dari satu temperatur ke 3 temperatur lainnya. Saya akan membagi 3 perintah, yaitu ketika kita ingin mengiyakan program tersebut, yaitu yes, no jika tidak, dan salah apabila kita tidak menginputkan selain yes dan no. Nah, untuk perintah yang pertama yaitu ketika kita menginputkan Y atau yes, maka kita akan dihadapkan dengan 4 pilihan, yaitu konversi dari satu suhu ke 3 suhu lainnya. Semisal kita pilih nomor 2, yaitu ketik angka 2, dan kita akan disuruh memasukkan value atau besaran dari suhu tersebut, suhu Fahrenheit tersebut. Semisal kita inputkan 78,8, nah maka akan secara otomatis dikonversikan, yaitu initial value sebagai besaran dari nilai yang kita inputkan tadi. Yang di bawahnya adalah Fahrenheit ke Celsius, yaitu 26, Fahrenheit ke Reaumur 20,8, dan yang terakhir adalah Kelvin. Yang ini adalah ketika kita ingin mengkonversikan lagi, dan jika kita menginputkan yes tadi, maka kita akan dibawa ke program yang awal, yaitu mengkonversikan satu suhu ke 3 suhu lainnya. Coba kita no, jika kita tidak ingin mengkonversikan satu suhu ke 3 suhu lainnya, maka kita akan diberi pilihan, yaitu dari 1 sampai 12, memilih dari satu suhu ke satu suhu lainnya. Semisal kita milih nomor 3, yaitu Celsius ke Kelvin, maka kita menginputkan nilai dari Celsius tersebut seumpama 291. Nah, result dari ini adalah 564,15. Dan bagaimana jika kita menginputkan selain yes dan no yang berarti salah, maka program tersebut akan kembali ke awal, ya, yang berarti kita harus menginputkan yang benar, yaitu yes atau no. Nah, tadi adalah running program dari konversi suhu yang sudah saya jelaskan. Apabila Anda berminat atau berkeinginan untuk mencoba running sendiri atau sekadar untuk melihat programnya, Anda bisa mengakses link yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Selesai sudah presentasi dari kami. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera berkibar-kibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf bila presentasinya panjang lebar. Terima kasih yang telah menonton dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.